Poin-poin penting Permendikdasmen RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Bagian 2, Pelaksanaan Pembelajaran. Oleh Mo. Zuhri, SPD, MPD. SMA Negeri 1 Nogosari, Boyolali. Pengantar. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 menegaskan pentingnya standar proses pembelajaran yang terstruktur melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang interaktif dan inspiratif, serta penilaian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Dengan menerapkan standar ini, guru didorong untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bermakna, sekaligus menantang, sehingga dapat mengoptimalkan potensi setiap murid. Pelaksanaan pembelajaran. 1. Suasana belajar. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. Interaktif, B. Inspiratif, C. Menyenangkan, D. Menantang, E. Memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, dan F. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis murid. Suasana belajar tersebut diciptakan melalui lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Pelaksanaan pembelajaran. 2. Strategi pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan 1. Keteladanan, 2. Pendampingan, dan 3. Fasilitasi. 1. Keteladanan dilakukan dengan A. Menunjukkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, dan B. Menunjukkan sikap terbuka, saling menghargai, dan bersedia bekerja bersama murid dalam proses pembelajaran. 2. Pendampingan dilakukan dengan A. Memberikan dukungan dan bimbingan bagi murid dalam proses belajar. Dan B. Mendorong murid untuk membangun pengetahuan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. 3. Fasilitasi dilakukan dengan A. Menyediakan akses dan kesempatan belajar bagi murid sesuai dengan kebutuhan, dan B. Memberikan ruang kepada murid untuk menciptakan strategi belajarnya sendiri. Pelaksanaan pembelajaran. 3. Pengalaman belajar. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan agar murid mendapatkan pengalaman belajar, A. Memahami, B. Mengaplikasi, dan C. Merefleksi. 1. Memahami merupakan pengalaman belajar yang melibatkan murid untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai sumber dan konteks. 2. Mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang melibatkan murid untuk menggunakan pengetahuan dalam situasi kehidupan nyata dan kontekstual. 3. Merefleksi merupakan aktivitas murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil belajar, serta mengatur diri sendiri agar mampu belajar secara mandiri. Pengalaman belajar tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pelaksanaan pembelajaran. 4. Kerangka pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mengikuti kerangka pembelajaran yang terdiri atas A. Praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, C. Lingkungan pembelajaran, dan D. Pemanfaatan teknologi. Praktik pedagogis merupakan strategi pembelajaran dan penilaian yang berfokus pada pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran merupakan kegiatan membangun hubungan kolaboratif antara pendidik dan pendidik serta antara pendidik, murid, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dan atau mitra lain yang relevan. Pelaksanaan pembelajaran. Kerangka pembelajaran. 3. Lingkungan pembelajaran merupakan segala kondisi fisik, virtual, dan sosial yang mendukung suasana belajar aman, nyaman, dan inklusif untuk mewujudkan budaya belajar. 4. Pemanfaatan teknologi merupakan optimalisasi penggunaan sumber daya teknologi baik digital maupun non-digital untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Pelaksanaan pembelajaran. Hal-hal khusus. A. Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan memberi pengalaman nyata melalui praktik kerja lapangan, dan B. Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas untuk jenjang pendidikan menengah dilakukan dengan memberi pengalaman nyata melalui program magang. C. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, beban belajar diatur dalam bentuk satuan jam pelajaran. D. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan, beban belajar diatur dalam bentuk satuan kredit kompetensi.
Terima kasih. Lanjut ke bagian ketiga, penilaian atau asesmen pembelajaran.